Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan pada pagi ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, sehingga kita semua dapat hadir sama-sama di Masjid Baitul Salam melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah, dan kita insyaallah melanjutkan dengan kajian subuh. Salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan insyaallah kepada kita semua yang istiqomah menjalankan sunnah Rasulullah SAW, semoga mendapatkan syafaat yang mulia akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan keempat ini insyaallah kajian subuh yang bersama guru kita yang muhtaram Al-Ustaz Umar Faruq MSc dengan pembahasan Sirah Nabawiyah dengan tema perang melawan Yahudi di Madinah. Baiklah, mari lagi sama-sama kita awal kajian subuh ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita simak kajian ini pada guru kami yang bersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para hadirin yang dimuliakan Allah, Bapak-bapak, orang tua, para guru, para ustaz, para kiai, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang selalu Allah limpahkan kepada kita. Dan di antara nikmat yang terbesar adalah nikmat Islam dan nikmat iman, nikmat taufik dan juga nikmat hidayah, sehingga kita bisa beriman kepada Allah, dan iman itu bisa kita buktikan dengan ibadah kepadanya, salah satunya yaitu dengan salat subuh secara berjamaah. Maka kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal ibadah kita dan juga memberi keistiqomahan kepada kita hingga akhir hayat kita. Salawat dan salam telah kita aturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang manusia mulia yang Allah utus dengan risalahnya, dengan wahyunya untuk menjadi pembimbing di tengah-tengah manusia, sehingga manusia bisa memiliki pedoman yang terbaik dalam hidup, yaitu agama Islam. Juga salawat semoga tercurah kepada para beliau, kepada para sahabat beliau, dan para pengikut beliau, dan semoga kita bisa setia mengikuti beliau hingga akhir hayat kita. Hadirin yang dimuliakan Allah, melanjutkan kajian kita tentang Sirah Nabawiyah. Pada pagi hari ini kita akan bercerita tentang perang-perang kaum muslimin melawan Yahudi di kota Madinah. Kita tahu bahwa di dalam kota Madinah itu ada 3 kabilah Yahudi. Yang pertama Bani Qaynuqa atau Bani Qaynuqa, yang kedua Bani An-Nadir, dan yang ketiga adalah Bani Quraidah, yang mereka konon disebutkan dalam kitab-kitab sejarah bahwa mereka ini keturunan dari Bani Lewi yang pada masa Nebukadnezar menguasai Palestina, sehingga menawan orang-orang Yahudi dibawa ke Persia, dijadikan budak sampai nanti akhirnya Persia ditaklukkan kembali. Lalu orang-orang Yahudi ini kembali ke Palestina, tapi ada satu kabilah yaitu Bani Lewi yang tidak kembali ke Palestina, tapi berbelok ke arah selatan, karena menurut bacaan mereka bahwa nabi terakhir yang mereka tunggu
Maka kota Madinah ini menyambut Rasulullah SAW, khususnya penduduk aslinya yaitu kabilah Aus dan kabilah Khazraj. Walaupun tidak sepenuhnya menyambut, tapi paling tidak orang-orang yang tidak setuju dengan Rasulullah pada saat itu seperti Abdullah bin Ubay bin Salul dan juga kawan-kawannya tidak bisa secara terang-terangan memusuhi Rasulullah. Mereka hanya bisa memusuhi Rasulullah SAW dalam selimut. Sehingga kita kenallah tokoh-tokoh munafik tersebut yang mereka menampakkan keislamannya, tapi secara batin mereka menyembunyikan kekafirannya dan juga permusuhannya kepada Rasulullah SAW. Jadi kaum muslimin disambut Rasulullah dan para sahabatnya, disambut oleh penduduk asli Madinah, Aus dan Khazraj, dan juga mau tidak mau orang Yahudi yang notabene mereka adalah pendatang, akhirnya juga harus menyambut Rasulullah SAW. Dan juga Rasulullah SAW ketika membuat sebuah perjanjian, yaitu Piagam Madinah, yang isinya adalah perjanjian damai, perjanjian perjanjian saling dukung-mendukung ya, antara satu kabilah dengan kabilah yang lainnya, antara kaum muslimin dengan non muslimin, antara kaum muslimin dengan Yahudi, menjadi satu negeri yang sama. Sehingga di bawah perjanjian itu mereka tidak boleh saling mengkhianati, tidak boleh saling merugikan, dan harus saling tolong-menolong. Maka terbangunlah sebuah kota yaitu atau sebuah negeri yang bernama negeri Al-Madinah Al-Munawwarah, yang tadinya tempat itu disebut dengan Yathrib, diganti oleh Rasulullah SAW menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah. Jadi Madinah ini kondisinya berbeda dengan Makkah. Kalau Makkah relatif kotanya itu isinya satu suku atau satu suku ya, orang-orang Quraisy. Ada suku-suku yang lain tapi tidak dominan, karena Makkah ini didominasi oleh orang-orang Quraisy, berbeda dengan Madinah. Yang Madinah isinya masyarakat yang heterogen. Masyarakat yang heterogen, ada orang-orang Yahudi, ada kaum muslimin, ada muhajirin yang berasal dari Makkah, ada Ansar itu ada Aus, ada Khazraj, dan juga ada kabilah-kabilah lain. Maka itu disatukan oleh Rasulullah dalam perjanjian damai, yaitu Piagam Madinah atau Wajhatul Madinah. Sehingga yang harus perlu kita catat di sini, hadirin yang dimuliakan Allah, bahwa perang-perang yang terjadi antara kaum muslimin dengan orang-orang Yahudi di Madinah itu bukan serta-merta karena perbedaan agama atau karena perbedaan tata cara ibadah, bukan. Tapi karena memang pengkhianatan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi itu sendiri. Jadi tidak ujuk-ujuk Rasulullah datang ke kota Madinah, hamar orang Yahudi kita usir, tidak. Buktinya apa? Buktinya dengan ada perjanjian Wajhatul Madinah itu, Piagam Madinah. Kalau kita lihat isinya Piagam Madinah, itu memang Rasulullah ingin mengatur kehidupan di kota Madinah dengan segala perbedaan yang ada, perbedaan agama, perbedaan suku, perbedaan ras, menjadi satu kota yang kondusif begitu, sehingga kotanya menjadi kota yang harmonis, kondusif dan juga harmonis dengan segala perbedaan yang ada. Bahkan di awal-awal masa hijrahnya Rasulullah SAW, beliau itu meniru kebiasaan orang-orang Yahudi, dan beliau lakukan ini untuk membangun hubungan antara kaum muslimin dengan orang-orang Yahudi, mengingat mereka ini mewakili peradaban yang mempunyai kitab suci, peradaban Samawi. Walaupun berbeda, tapi banyak sisi kesamaannya. Makanya Rasulullah SAW tadi meniru kebiasaan orang-orang Yahudi. Banyak sekali banyak sisi yang ditiru oleh Rasulullah SAW. Karena kalau kita lihat mungkin secara psikologi, Pak, Rasulullah ketika beliau itu berdakwah di Mekah itu kan, di Mekah itu beliau ditolak secara terang-terangan, ditentang secara terang-terangan, dimusuhi, diperangi secara terang-terangan. Rasulullah di Mekah tidak bisa membuat piagam Mekah, ya kan? Tidak bisa membuat piagam Mekah yang kita hidup damai, karena memang musuhnya jelas musuhnya Rasulullah. Berbeda ketika beliau datang ke Madinah, lalu beliau disambut oleh orang-orang Madinah, orang-orang Yahudi juga ikut
sepakat ikut menyepakati piagam Madinah. Tentu ini secara psikologi beda. Seorang manusia, walaupun Rasulullah manusia bukan seperti manusia yang lain, tapi kan beliau ada sisi kemanusiaannya. Secara psikologi, beliau habis diperangi, datang ke sebuah tempat, beliau diterima di situ, lalu bisa membuat perjanjian damai. Tentunya harapan beliau itu besar kepada kota Madinah, dan juga harapan beliau itu besar kepada orang-orang Yahudi yang notabene orang-orang Yahudi ini punya kedekatan dengan kaum muslimin. Berbeda dengan orang-orang paganisme yang ada di Mekah. Rasulullah dengan mereka sama sekali tidak ada kesamaan. Ya kan, mereka menyekutukan Allah, mereka menyembah berhala. Rasulullah datang dengan mentauhidkan, mengesahkan Allah, datang dengan syariat-syariat. Berbeda, makanya penolakan mereka sangat keras. Makanya juga ketika Rasulullah SAW ditawari oleh orang-orang Mekah, wahai Muhammad, ya sudah, bagaimana kalau kita ini saja, berdamai saja, begitu ya? Bagaimana berdamai kalau kita berdamai saja? Setahun kamu ikuti cara ibadahnya kami, dan di tahun depan kami ikuti cara ibadahnya kamu, gitu ya? Tapi kan Rasulullah tidak mau. Kenapa? Karena memang tidak ada kedekatan antara kaum muslimin dengan paganisme, orang-orang para penyembah berhala, orang-orang Quraisy. Tapi ketika beliau ke Madinah mendapati orang-orang Yahudi yang sama-sama punya kitab samawi, punya cerita tentang nabi yang sama, punya cerita tentang Nabi Musa, punya cerita tentang Nabi Yusuf, punya cerita tentang malaikat-malaikat Allah. Mereka juga percaya akan adanya Allah, ya kan? Hanya saja mereka mendustakan Nabi Isa, apalagi nanti juga mendustakan Rasulullah. Tapi ke atas dari Nabi Musa ke atas paling tidak punya cerita yang sama. Maka harapan Rasulullah kepada orang-orang Yahudi ini besar. Kalau dengan orang penduduk Madinah yang asli saja mereka bisa bersatu, yaitu Aus dan Khazraj yang tadinya mereka juga penyembah berhala, apalagi dengan orang Yahudi yang punya kesamaan. Itu harapan Rasulullah. Maka harapan beliau nanti orang-orang Yahudi ini bisa ikut masuk Islam, ya kan? Bisa ikut masuk Islam dan juga bisa ikut berdakwah bersama Rasulullah SAW. Maka kedekatan itu tampak dalam beberapa sisi. Yang pertama dari sisi ibadah, dari sisi ibadah. Di awal-awal Rasulullah hijrah, kiblat kaum muslimin itu kan masih ke arah Baitul Maqdis. Dan awalnya Rasulullah tidak minta kepada Allah agar kiblatnya dipindahkan. Baru nanti Rasulullah minta itu ketika memang permusuhan orang-orang Yahudi sudah semakin nyata. Tapi awalnya tidak. Rasulullah biarkan itu. Rasulullah tidak minta kepada Allah agar kiblatnya dipindahkan. Ya, salah satu tujuannya adalah untuk menarik perhatian orang-orang Yahudi bahwa kita ini punya kesamaan paling tidak. Maka kalau dilihat pada rukun Islam itu kan iman kepada Allah, wa malaikatihi, kepada malaikatnya, wa kutubihi, kepada kitabnya, wa rusulihi, kepada rasulnya, wal yaumil akhir, kepada hari akhir, dan iman kepada takdir. Itu kan Yahudi dari 6 rukun iman ini kan mereka minusnya iman kepada Rasulnya, ya kan? Mereka tidak mengingkari Nabi Isa dan juga Nabi Muhammad, tapi iman kepada Allah. Mereka beriman kepada Allah karena punya kitab samawi. Iman kepada malaikat dan mereka beriman kepada malaikat. Bahkan dalam Islam pun nama-nama malaikat ada sebagian yang diambil dari riwayat Israiliyat, ya kan? Riwayat Bani Israel. Dalam Islam tidak disebutkan namanya, tidak disebutkan dalam Al-Quran, tidak disebutkan dalam hadis, tapi diambil dari riwayat Bani Israel, dari kitab-kitab mereka. Iman kepada malaikat, iman kepada kitab, ya, mereka ada Taurat, mereka beriman kepada Taurat dan kitab-kitab yang lain dan suhuf-suhuf. Hanya mereka tidak beriman kepada Al-Quran, kan gitu ya. Kepada kitabnya, kepada Rasul, ya, mereka beriman kecuali kepada Nabi Muhammad dan juga kepada Nabi Isa. Kepada hari akhir mereka juga percaya, karena di dalam kitab-kitab mereka disebutkan tentang kisah-kisah hari akhir. Bahkan ada riwayat Israiliyat tentang hari akhir, dan juga beriman kepada takdir. Artinya banyak sekali kesamaan. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, kiblat yang sama ini dipertahankan oleh Rasulullah sampai akhirnya nanti mereka menunjukkan permusuhan yang baru. Baru Rasulullah meminta agar kiblatnya dipindahkan. Lalu yang kedua, puasa. Ketika Rasulullah datang ke kota Madinah, Rasulullah mendapatkan orang-orang Yahudi berpuasa.
wasallam qadima al-Madinata fawajada al-yahuda siyama yaum Ashura. Jadi bahwa Rasulullah ketika datang ke Madinah, beliau mendapati orang-orang Yahudi ini puasa pada hari Ashura. Ashura ini kapan? 10 Muharram. Ya. Jadi kan belum lagi diwajibkan puasa Ramadan, Pak. Karena puasa Ramadan itu kan baru diwajibkan tahun kedua Hijriah. Artinya awal Hijrah belum ada puasa Ramadan. Ulama memang khilaf dulu yang diwajibkan puasa itu apa? Ada yang mengatakan yang diwajibkan puasa bagi kaum muslimin itu adalah puasa Ashura. Ada yang mengatakan yang diwajibkan bagi kaum muslimin adalah puasa 3 hari setiap bulan. Sehingga 1 tahun itu 36 hari. Pokoknya 1 bulan 3 hari itu ayam mobil. Dan juga ada pendapat-pendapat yang lain sebelum diwajibkannya puasa Ramadan. Maka ketika Rasulullah mendapati orang-orang Yahudi di Madinah puasa Ashura, Rasulullah bertanya, qala lahum Rasulullah, ma hadzal yawm alladhi tasumunahu? Ini hari apa? Hari apa sehingga kalau kalian berpuasa pada hari ini? Maka orang-orang Yahudi mengatakan, hadza yawmun 'azim anjallahu fihi Musa wa qaumahu wa gharraqa Fir'aun wa qaumahu. Ini adalah hari yang sangat agung. Karena pada hari Ashura ini Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa dan kaumnya dan menenggelamkan Fir'aun dan kaumnya. Kita tahu bahwa Nabi Musa ini nabi yang sangat diagungkan oleh orang-orang Yahudi. Ya kan, karena beliaulah yang menyelamatkan orang-orang Yahudi dari siksaan Fir'aun dan juga bala tentaranya ketika mereka masih tinggal di Mesir. Maka fasamahu Musa syukran fanahnu nasumuhu. Nabi Musa puasa pada hari ini sebagai bentuk syukur kepada Allah, maka kami pun mengikuti Nabi Musa. Kami puasa hari ini sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah SAW mengatakan, fanahnu ahaqqu wa aula bi Musa minkum. Kami ini lebih berhak atas Nabi Musa dibandingkan kalian, kata Rasulullah. Maka fasamahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa amara bisiyami. Maka Rasulullah puasa pada hari 10 Muharram dan memerintahkan para sahabatnya untuk juga puasa pada tanggal 10, itu puasa Ashura. Artinya kalau tadi Rasulullah menolak kesamaan atau persamaan gitu ya dengan orang-orang orang-orang Quraisy, sekarang Rasulullah ternyata mengikuti cara ibadahnya orang-orang Yahudi. Mereka puasa Ashura, ya kita ikuti puasa Ashura. Mereka ibadahnya di kiblat, tidak masalah kita ibadahnya ke arah kiblat. Kenapa? Karena memang punya kesamaan. Harapannya mereka nanti masuk Islam dan ikut berdakwah bersama Rasulullah SAW. Hadirin yang dimuliakan Allah, begitu juga Rasulullah SAW bukan hanya dari sisi ibadah, bahkan dari sisi perilaku dan juga keseharian. Rasulullah berupaya untuk mengikuti orang-orang Yahudi. Disebutkan dalam sebuah riwayat Ibnu Abbas, hadis sahih riwayat Imam Bukhari, riwayat sahabat Ibnu Abbas, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yuslimu sya'rahu wa kana al-musyrikuna yafriquna ru'usahum wa kana ahlul kitabi yusbiluna ru'usahum. Jadi sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu beliau menyisir rambutnya ke belakang. Disisir rambutnya ke belakang. Adapun orang-orang musyrikin, beliau mereka membagi rambutnya menjadi 2. Jadi disisir ke belakang lalu dibagi menjadi 2. Kalau Rasulullah disisir ke belakang. Kenapa Rasulullah menyisir ke belakang? Karena ahlul kitab menyisir rambutnya ke belakang. Jadi Rasulullah ingin berbeda dengan orang-orang musyrikin. Orang musyrikin ini maksudnya para penyembah berhala, tapi ingin menyamai dirinya dengan ahlul kitab. Wa kana yuhibbu muwafaqata ahli kitab fi ma lam yu'mar fihi bi syai'. Ini redaksi hadisnya demikian. Dan Rasulullah ingin mengikuti ahlul kitab, yaitu orang Yahudi yang ada di Madinah, selama belum ada perintah untuk meninggalkannya. Jadi selama belum ada perintah, kita kan syariatnya sama nih, Nabi kita dulu udah ikutin aja. Tsumma farraqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rasahu. Baru setelah itu nantinya Rasulullah, jika memang permusuhan sudah semakin nampak, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farraqa rasahu, yaitu membelah rambutnya.
Hadirin yang dimuliakan Allah, artinya di awal-awal masa Islam ini, awal-awal hijrah, ada kedekatan di antara Rasulullah SAW dengan orang-orang Yahudi, karena memang disebutkan dalam Al-Quran bahwa orang-orang Yahudi ini mengenal Nabi terakhir sebagaimana mereka mengenal anaknya sendiri. Jadi banyak sekali alasan Rasulullah ingin mendekatkan dirinya kepada orang-orang Yahudi. Disebutkan dalam Al-Quran, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal Rasulullah sebagaimana mengenal anak mereka sendiri. Jadi Rasulullah mendapatkan keterangan ini dari Al-Quran. Ya, beliau punya alasan untuk mendekatkan diri. Oh, mereka kenal saya sebagaimana mereka mengenal anak mereka sendiri. Agama samawi, maka ingin mendekat dengan mereka dengan harapan besar. Hadirin yang dimuliakan Allah, hanya keharmonisan itu tidak berlangsung lama. Mereka setiap harinya itu sebenarnya sudah menunjukkan permusuhan, sikap yang tidak baik terhadap kaum muslimin, khususnya Banu Qainuqa. Kalau Bani An-Nadir dan Bani Quraidah masih tahan diri, tapi Bani Qainuqa ini memang sudah menunjukkan permusuhannya sehingga mereka menjadi duri dalam daging orang-orang Bani Qainuqa. Tapi di awal-awal Rasulullah tidak memerintahkan para sahabat untuk menyerang mereka atau mengusir mereka, karena memang posisi kaum muslimin pada saat itu masih lemah di kota Madinah, dan juga gangguan yang mereka lakukan itu masih bisa ditoleransi, sudah kita ngalah. Tapi ditambah juga mereka orang-orang Bani Qainuqa ini memang punya kekuatan. Yang pertama, mereka yang menguasai bisnis senjata, itu Bani Qainuqa. Yang kedua, mereka yang punya pasar di kota Madinah. Mereka punya pasar di kota Madinah. Maka Rasulullah SAW, yang ketiga, mereka juga yang punya sumur air di kota Madinah. Maka Rasulullah SAW bukan tinggal diam begitu ya, tapi beliau mengatur strategi supaya kaum muslimin ini punya kekuatan. Maka setelah perang Badar ini kan perang yang pertama kali terjadi dalam Islam. Perang Badar terjadi pada tahun 2 Hijriah, tanggal 17 Ramadan. Setelah terjadinya perang Badar, kaum muslimin pada saat itu memiliki ma'nawiyah yang tinggi, memiliki mental ya. Mentalnya lagi naik daun, karena namanya juga lagi naik daun karena berhasil mengalahkan orang-orang Quraisy. Ditambah punya kekuatan yang lebih karena harta ghanimah yang mereka dapatkan ketika perang Badar itu kan cukup banyak, sehingga ini menambah modal bagi kaum muslimin. Dan Rasulullah SAW pada saat itu juga membangun pasar tepat di dekat pasarnya orang-orang Yahudi. Artinya Rasulullah ketika datang ke Madinah melihat pasarnya orang-orang Yahudi, ternyata di dalamnya ini banyak transaksi-transaksi yang tidak menguntungkan, transaksi yang merugikan, transaksi yang menjebak pelanggan begitu ya. Maka kita kenal hadis-hadis Rasulullah yang melarang jenis-jenis jual beli tertentu, yaitu jual beli misalkan al-muzabanah dan juga jual beli pokoknya jual beli yang mengandung gharar. Karena beliau temukan praktek tersebut di pasar-pasar Yahudi. Maka beliau membangun pasar sendiri dan beliau kontrol pasar tersebut, sehingga masyarakat pada saat itu bisa memilih dan bisa melihat secara langsung mana kira-kira pasar yang lebih menguntungkan, mana kira-kira pasar yang lebih safety, lebih aman, sehingga pelanggan ini pelan-pelan begitu ya mulai berpindah dari pasarnya orang Yahudi menuju ke pasar yang dibangun oleh Rasulullah SAW. Jadi kaum muslimin mulai juga punya kekuatan. Kaum muslimin punya kekuatan dari sisi ekonomi. Jadi memang titik baliknya itu ketika perang Badar, umat Islam itu menjadi naik daun setelah perang Badar. Lalu juga tentang sumur yang ada di kota Madinah, yang orang-orang Madinah sangat bergantung kepada sumur itu, yang sumur itu dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Mereka harus beli. Dan kalau di Arab kan
di Arab itu sumur tidak seperti di Indonesia ya. Kalau kita asal lempar ke bawah, insya Allah dapat air. Kalau mereka nggak dapat, mungkin minyak yang keluar. Kalau di Arab tidak ada titik-titik tertentu saja yang bisa mengeluarkan air. Dan kalau ada itu akan menjadi sumber daya yang sangat mahal harganya, ya kan? Karena ya siapa yang tidak butuh air, dan itu dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Maka Utsman bin Affan ini, karena beliau yang punya harta pada saat itu, ingin membeli ya, kepada orang Yahudi, tapi orang Yahudi menolak. Akhirnya Utsman bin Affan memikirkan cara. Ketemulah caranya, beliau menawarkan, bagaimana kalau saya beli ini harga sumur dengan harga full? Ini kan pasti mahal, Pak. Pasti mahal. Saya tidak tahu berapa harganya. Saya belum pernah baca di buku sejarah disebutkan harganya berapa. Mungkin ada, tapi saya nggak tahu. Itu pasti mahal. Karena kan sumber mata air ibarat aqua itu, Pak, sumber aqua yang ada di mana, Sukabumi atau di mana. Kalau mau kita beli itu kan pasti mahal. Atau ya kita di daerah tertentu yang tidak ada sumber air, cuma ada satu titik, itu kan kalau mau dibeli pasti mahal. Maka Utsman bin Affan beli dengan harga full, tapi orang Yahudi masih punya saham 50%. Akhirnya orang Yahudi kan mikir, kok untung dong kita, harganya dibeli full, tapi kita masih punya saham 50%. Akhirnya orang Yahudi setuju, dia udah setuju. Akhirnya disepakati 50% itu cara pembagiannya, satu hari milik orang Yahudi, satu hari milik Utsman bin Affan. Masuklah di situ Utsman bin Affan, ya kan, 50%. Apa yang dilakukan Utsman bin Affan? Utsman bin Affan menggratiskan harinya. Jadi orang-orang yang mau ngambil air gratis, silakan ambil di hari Utsman bin Affan. Kalau hari orang Yahudi kan harus bayar. Kalau kamu dari orang Yahudi yang tadinya penduduk Madinah beli air, sekarang tidak beli air, tinggal dan tunggu harinya Utsman bin Affan. Hari Senin hari Utsman, orang pada beli. Hari Selasa hari orang Yahudi, orang pada datang ambil air gratis. Hari Selasa orang Yahudi, nggak ada yang beli. Namun nanti baru datang. Akhirnya mereka kalau kamu dia udahlah kalau begitu wahai Utsman sudah bayar lagi sih supaya bayar lagi setengah. Nah, saham kami yang 20% beli saja sudah. Akhirnya sumur dikuasai oleh kaum muslimin. Ini juga menjadi satu kekuatan yang baru di kota Madinah. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, orang-orang Yahudi ini dari sisi keimanan begitu ya, mereka juga seperti orang-orang munafik. Ada sebagian dari mereka yang memerintahkan sebagian yang lain untuk pura-pura beriman kepada Rasulullah SAW. Dan hal ini dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran Karim. Wa qalat ta'ifatun min ahli al-kitab aminu billadzi unzila 'ala alladziina amanu wajhan nahari wa furu akhirahu la'allahum yarji'un. Dan berkatalah sebagian dari mereka, sebagian dari ahli kitab, berimanlah kalian kepada orang-orang yang beriman, maksudnya kepada Rasulullah dan para sahabatnya pada siang hari, tapi ingkarilah mereka, kafirlah kepada mereka pada malam hari. Jadi untuk mendapatkan simpati dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sampai akhirnya pada satu titik begitu ya, atau pada satu poin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengakhiri titik-titik pertemuan antara kaum muslimin dengan orang-orang Yahudi. Titik-titik kesamaan itu dihilangkan oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Karena permusuhan mereka sudah semakin nyata. Maka Rasulullah ingin menunjukkan bahwa kaum muslimin ini berbeda dengan orang-orang Yahudi. Setelah di awal tadi Rasulullah ingin sama dengan mereka. Yang tadinya kiblatnya sama, akhirnya Rasulullah minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiblatnya dipindahkan. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' wa lan walliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Allah mengatakan, sungguh kami telah melihat engkau membolak-balikkan pandanganmu ke langit, maka kami akan arahkan engkau kepada kiblat yang engkau ridhai. Maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, yaitu ke arah Ka'bah. Jadi di sini sudah mulai berbeda. Kamu Yahudi sudah, kamu punya jati diri sendiri, punya agama sendiri. Kaum muslimin punya agama sendiri. Kami tidak lagi ikut-ikut dengan kamu.
Lalu juga masalah puasa, yang tadinya kaum muslimin mengikuti puasanya orang Yahudi, sekarang kaum muslimin punya puasa sendiri, yaitu puasa Ramadan. Apa namanya, ayat surat apa itu, Al-Baqarah ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasumhu. Jadi syahrul Ramadan, barang siapa yang menyaksikan atau melihat hilal Ramadan maka hendaklah dia berpuasa. Sehingga menjadi berbeda total. Menjadi berbeda. Nah, di sini semakin kedengkian orang-orang Yahudi semakin muncul. Yang tadinya orang Islam kok masih ikut kepada orang Yahudi, sekarang orang Islam menjadi punya ajaran sendiri dan tidak lagi mau ikut kepada orang-orang Yahudi. Dan juga dalam urusan-urusan keseharian, Rasulullah akhirnya memotivasi para sahabatnya untuk berbeda dengan orang-orang Yahudi. Ya kan, banyak sekali hadis-hadis yang menunjukkan akan hadis khaliful Yahud. Hadis-hadis yang dimulai atau di tengah-tengah hadisnya ada redaksi khaliful Yahud, selisihlah orang-orang Yahudi, selisihlah orang Yahudi dari sisi berpakaian, dari cara ibadah, dari banyak hal. Rasulullah ingin menyelisihi mereka. Kenapa demikian? Ya karena mereka memang sudah jelas-jelas menampakkan permusuhannya. Pada bulan Sya'ban, 16 bulan setelah hijrah, turunlah syariat menjadi kiblat dan seterusnya. Hadirin yang dimuliakan Allah, lalu berikutnya orang-orang Yahudi ini meremehkan kemenangan kaum muslimin di Badar. Sebagaimana telah kita ketahui pada 17 Ramadan tahun 2 Hijriah terjadi perang Badar antara kaum muslimin melawan kaum musyrikin, di mana perang tersebut menjadi sira'ul wujud ya. Sira'ul wujud ini pertempuran untuk menegaskan eksistensi bagi kaum muslimin. Kemenangan kaum muslimin di Badar membuat bangsa Arab memperhitungkan keberadaan kaum muslimin di kota Madinah. Tapi ternyata orang-orang Yahudi, khususnya Bani Qainuqa, itu mereka meremehkan kemenangan kaum muslimin kaum muslimin di Badar. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, ini tentunya melanggar perjanjian, yaitu Piagam Madinah. Harusnya mereka mendukung kaum muslimin, ya kan? Karena tadi ada kesamaan dari sisi samawi. Yang kedua, mereka berada di bawah perjanjian yang sama, satu negara yang sama. Kan tidak kalau misalkan kita di Indonesia satu negeri begitu ya, misalkan ada peperangan lah terjadi gitu kan, TNI menang misalkan, tapi Polri-nya ternyata menghina kemenangan TNI. Contoh saja ini kan nggak boleh Pak, gitu dalam satu negara gitu ya, kan nggak boleh. Ini kan mereka hidup satu negara, kaum muslimin menang harusnya diselamati oleh orang-orang Yahudi karena mereka dalam satu negara yaitu Madinah. Tapi ternyata tidak, mereka malah buat pernyataan-pernyataan yang berempati kepada orang-orang musyrikin, orang-orang Mekah. Wah, ini kan merupakan pengkhianatan dan pernyataan terang-terangan. Mereka khotbahkan begitu ya. Bahkan mereka gunakan buzzer-buzzer begitu ya, itu para syair-syair, para penyair-penyair yang ahli buat syair, yang mereka membuat syair-syair yang tanda kutip menghina kaum muslimin, menghina wanita-wanita muslimah, mengejek Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, sehingga permusuhan ini semakin nampak ya, khususnya kepada Bani Qainuqa. Ini sebelum terjadi peperangan Bani Qainuqa. Nah, lalu apa yang melatar belakangi terjadinya perang Bani Qainuqa? Jadi yang pertama kali diusir oleh Rasulullah dari Madinah adalah Bani Qainuqa, baru nanti kemudian Bani An-Nadir, yang terakhir Bani Quraidah. Apa saja yang melatar belakangi? Ada beberapa penyebab. Yang pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau datang ke pasar, beliau dapatkan orang-orang Yahudi di sana. Rasulullah mendakwahi orang-orang Yahudi. Rasulullah mengatakan, wahai orang-orang Yahudi, masuk Islamlah kalian sebelum kalian ditimpa dengan hal yang sama yang menimpa orang-orang Quraisy. Jadi Rasulullah mulai menggunakan bahasa yang tegas.
ketika berdakwah di pasar ini. Kenapa? Karena tadi mereka sudah menampakkan kemusuhannya. Tapi Rasulullah tidak balas. Rasulullah balas dengan dakwah. Udah kalian masuk Islam aja. Sebelum apa yang menimpa orang Quraisy itu kalah juga menimpa kalian. Maka Bani Qainuqa menjawab, wahai Muhammad, jangan tertipu terperdaya dengan diri sendiri lantaran kalian menang perang melawan orang Mekah. Mereka adalah orang-orang yang dulu tidak tahu perang atau orang yang kamu jangan bangga menang perang lawan orang-orang Mekah. Orang Mekah itu orang dulu, orang tidak tahu perang. Kalau kalian mau perang lawan kami, orang-orang Yahudi. Kalau kalian menang itu baru kalian pahlawan, jadi jagoan. Maka dengan kesombongan itu Bani Qainuqa semakin menantang Rasulullah dan juga menabuh genderang perang kepada Rasulullah SAW. Tapi ini belum menjadi penyebab utama kenapa Rasulullah nanti akhirnya menyusul Mesir. Tapi ini sudah menjadi api gitu Pak ya, menjadi istilahnya yang menjadi api peperangan. Lalu sebab yang kedua setelah ketegangan di pasar Bani Qainuqa itu, tidak lama di hari yang lain orang Yahudi kembali membuat masalah, yaitu dengan melecehkan seorang wanita muslimah yang sedang berbelanja. Suatu hari ada wanita muslimah datang ke pasar Bani Qainuqa untuk suatu kebutuhan yang ia perlukan. Ia menghampiri salah satu pedagang Yahudi, kemudian melakukan transaksi jual beli dengannya. Namun ada orang Yahudi berhasrat membuka pakaian atau cadar yang dikenakan oleh wanita muslimah tersebut. Dalam satu riwayat dia ditarik pakaiannya, dalam satu kisah yang lain dia pakaian itu diikatkan kepada sesuatu. Lalu ketika wanita muslimah itu bangkit, akhirnya pakaiannya tertarik begitu ya, sehingga tersingkaplah Allah wanita tersebut. Nah ini pemusuhannya sudah semakin jelas tindakannya. Ada yang bukan hanya sekedar kata-kata, bukan hanya sekedar pernyataan ketidakberpihakan kepada kaum muslimin, tapi sudah ada pelecehan. Maka ketika terjadi pelecehan itulah Rasulullah tidak lagi bisa menahan diri beliau. Maka pada saat itu wanita itu pun berteriak, lalu datanglah seorang laki-laki muslim membelanya, itu seorang sahabat. Terjadilah perkelahian antara sahabat ini dengan Yahudi tadi yang membuka aurat wanitanya. Maka terjadilah perkelahian. Yahudi ini akhirnya mati, gitu ya. Tentunya matinya bukan salah si muslim ini, karena kalau ini kan nyari masalah siapa? Yahudi ya kan. Terjadi perkelahian tidak bisa dihindarkan. Sama-sama bawa senjata, begitu ya. Akhirnya Yahudi mati. Maka datang Yahudi yang lain mengeroyok si muslim ini. Akhirnya muslim ini juga meninggal dunia. Sahabat ini meninggal dunia. Maka kabar ini sampai kepada Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW akhirnya langsung mengumpulkan pasukan. Tadinya orang-orang Yahudi ini jumawa, dalam artian mereka merasa mereka yang punya kekuatan lebih. Toh tentara mereka pada saat itu kurang lebih Bani Qainuqa lebih dari 700 orang. Sedangkan kaum muslimin tentaranya masih sedikit, perang Badarnya cuma 300. Ya kan? Yang kedua, Bani Qainuqa yang menguasai senjata, mereka yang mengkontrol bisnis senjata di Madinah. Artinya secara kekuatan militer, kalau hitung-hitungan di atas kertas, Bani Qainuqa masih lebih unggul begitu ya kalau di atas kertas. Tapi Rasulullah tidak gentar pada saat itu, karena sudah terjadi pelecehan. Maka Rasulullah perintahkan para sahabatnya. Ini baru sebulan pulang dari perang Badar begitu ya. Jadi kurang lebih kejadian kalau Ramadan nanti Syawal tahun 2 Hijriah. Rasulullah berangkat dan kepung pemukiman Bani Qainuqa yang ada di kota Madinah. Di sana ada benteng-bentengnya juga. Tapi bentengnya tidak sebanyak tidak sebanyak di tempat yang lain gitu ya. Jadi ada bentengnya. Ternyata kaum muslimin mendapati orang Yahudi ini tidak sebesar omongannya. Jadi kan omongannya apa? Kamu jangan bangga kalau menang perang lawan orang-orang Quraisy. Kalau mau perang lawan kami. Orang-orang Quraisy itu orang dulu tidak tahu perang. Ternyata setelah dikepung oleh Rasulullah itu pemukiman Bani Qainuqa, mereka tidak ada satupun yang berani keluar ngumpetnya. Sudah dikepung saja kan lama-lama juga
akhirnya mereka pun mengangkat bendera putih, ya, tanda kutip, dan mereka menyerahkan urusan mereka kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah, maka pada saat itu Abdullah bin Ubay bin Salul coba untuk nego ya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar agar urusan mereka, urusan orang Yahudi ini diserahkan kepada Abdullah bin Ubay bin Salul. Sehingga Abdullah bin Ubay bin Salul dari Khazraj, dan Khazraj dulu sekutunya di Madinah adalah Bani Qainuqa. Mereka sekutuan masih. Maka Rasulullah SAW tapi tidak mengabulkannya dan mengambil sikap tegas begitu ya. Maka setelah mereka menyerah, mereka pun diikat, mereka menyerah. Rasulullah sikap tegas beliau adalah yang terlibat dalam pembunuhan itu harus dihukum mati, karena darah dibalas darah. Dalam Islam kan begitu ya, darah dibalas darah. Walaupun yang membunuh 10 orang, 10 orangnya harus dibalas darah. Yang mati 1 orang, yang membunuh 10 orang, misalkan keroyok, ya 10-10-nya harus dikisos. Makanya Umar bin Khattab mengatakan, seandainya seluruh penduduk Sa'ah atau seluruh penduduk Yaman sepakat untuk membunuh 1 orang, maka saya akan kisos seluruh penduduk Sa'ah. Ingin menunjukkan betapa mahalnya darah seseorang. Tidak boleh orang itu membunuh atau menumpahkan darah orang lain. Jadi yang terlibat itu dihukum mati. Yang tidak terlibat maka Rasulullah usir mereka. Jadi beginilah Islam ya. Jadi ketika berperang pun yang diperangi ya hanya orang-orang terlibat. Kalau orang yang tidak terlibat ya sudah. Mereka tidak itu, cuman mereka harus keluar dari kota Madinah. Ini ibaratnya deportasi begitu ya. Deportasi yang melanggar peraturan. Ini kan di Madinah sudah ada piagamnya, harus menjaga kedamaian. Orang yang tidak menjaga kedamaian deportasi, diusir dari kota Madinah pada saat itu. Ya, seperti di Saudi ada sebagian teman-teman saya melanggar peraturan itu, akhirnya dia tidak bisa masuk ke Saudi 10 tahun di ban. Ada 2 teman saya waktu kuliah di Madinah, dia melanggar peraturan izin tinggal gitu ya, keluar dari Saudi itu terlambatnya cuma berapa hari, jadi sudah habis visa tinggalnya itu karena mahasiswa harus keluar, dia terlambat berapa hari kemudian baru keluar, dikasih keluar. Tapi kemarin berangkat umroh tiba-tiba nggak bisa masuk Saudi, udah sampai Jeddah. Pas sampai Jeddah, nama paspornya diklik, ternyata di ban. Akhirnya langsung dipulangi di hari yang sama. Dari teman saya itu ya, maksudnya kalau dalam bernegara kan wajar begitu ya, ketika ada yang melanggar peraturan dia tidak boleh masuk. Nah, Bani Qainuqa ini demikian. Jadi orang-orang Yahudi ini khususnya Bani Qainuqa tidak boleh tinggal di Madinah, diusir oleh Rasulullah bukan karena perbedaan agamanya, tapi karena mereka yang buat kekacauan dalam kota Madinah. Sampai ada wanita muslimah akhirnya harus terhinakan begitu, dan akhirnya ada sahabat yang tertumpahkan darahnya, terjadi khawatirnya kalau ini dibiarkan nanti akan menjadi perang saudara gitu ya, perang dalam negeri, perang antara satu suku dengan suku yang lain atau kaum muslimin dengan Yahudi, maka mereka usir. Tapi Yahudi yang lain yang tidak terlibat, ada Bani An-Nadir, ada Bani Quraidah, mereka pasti diizinkan oleh Rasulullah untuk tinggal di Madinah. Artinya Rasulullah menghukumi satu kejadian itu secara insaf, secara adil dan secara proporsional. Yang terlibat dihukum mati, yang bersekutu dengannya yaitu Bani Qainuqa diusir, sudah kamu tinggal di Syam. Tapi yang lain Bani An-Nadir, Bani Quraidah, mereka masih tinggal di kota Madinah dan tidak usir mereka. Rasulullah tidak mengusir mereka. Dari sini kita tahu hadirin yang dimuliakan Allah bahwa memang dalam kondisi genting, dalam kondisi peperangan pun Islam masih menjaga adat-adatnya. Dan ini saya rasa mungkin tidak dimiliki oleh peradaban yang lain ya, yang mereka hukumnya atau sistemnya pukul rata begitu ya. Sebagaimana yang terjadi di Palestina hari ini di Gaza, ya, kaum muslimin dipukul rata sudah. Pokoknya yang non Yahudi ya sudah tidak ada harganya kan gitu ya. Sudah tidak ada harganya, betapa banyak nyawa melayang karena mereka menghabisi Gaza secara membabi buta, tidak pandang bulu mana militer, mana
umat Islam tidak boleh demikian. Peraturan perang sangat ketat, tidak boleh menyasar sipil dan ada peperangan lain yang ada dalam ajaran agama Islam. Inilah peperangan yang pertama, atau lebih tepatnya mungkin pengusiran ya, karena tidak terjadi peperangan. Pengusiran pertama yang terjadi di kota Madinah yaitu pengusiran Bani Qainuqa. Walaupun nanti setelah ini ada pengusiran Bani An-Nadir karena juga pengkhianatan mereka, dan juga yang terakhir nanti pengusiran Bani Quraidah karena juga pengkhianatan mereka. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah, Rasulullah tadi di Madinah bukan serta-merta mengusir orang Yahudi, tapi pengusiran terjadi karena mudarat ya, yang mereka timbulkan dan juga pengkhianatan yang mereka timbulkan. Maka sebenarnya kalau kita lihat, kalau hukum agamanya kan orang non muslim masih boleh masuk ke dalam kota Madinah, walaupun peraturan negaranya sekarang tidak boleh, tapi hukum agamanya boleh. Berbeda dengan Mekah. Kalau Mekah memang ada larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Innamal musyrikuuna najasun fala yaqrabul masjidal haram ba'da 'amihim hadza. Kalau Mekah memang tidak boleh dimasuki karena itu larangannya larangan agama. Tapi kalau Madinah aslinya boleh, selama mereka menjaga kondusivitas gitu ya, pernikahan bisa. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, itulah kurang lebih kajian kita pada pagi hari ini tentang pengusiran atau perang Bani Qainuqa. Semoga ada manfaat yang bisa diambil, dan juga semoga semakin menambah kecintaan kita kepada Rasulullah SAW, dan juga semakin menambah keyakinan kita bahwa memang agama Islam ini adalah agama yang membawa damai, pesan damai gitu ya, dan agama yang merupakan rahmatan lil alamin. Sedikit bentuk berbeda dengan agama Yahudi. Agama Yahudi ini kan agama ras. Jadi yang non ras Yahudi ya nggak bisa menjadi agama Yahudi, paling menjadi simpatisan Yahudi ya. Kalau kita kan mau masuk Islam, ya mengucapkan 2 kalimat syahadat, apapun rasnya, sukunya, bangsanya, warna kulitnya. Kalau Yahudi kan mereka harus punya garis keturunan Yahudi, anaknya Yakub gitu ya. Kalau nggak punya ya nggak bisa, dia hanya simpatisan saja, simpatisan Yahudi. Jadi berbeda. Kalau mereka kepentingan ras, kalau kita memang agama satu ajaran yang disebarkan tujuannya untuk memberi rahmat kepada seluruh umat manusia, siapapun dia, dari mana dia, apapun orang politik. Mungkin itu semoga bermanfaat. Sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang saya ingin ketahui, ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, itu kan kondisi Mekah itu orang-orang Yahudi sudah ada di situ. Keberadaan orang Yahudi itu sudah ada di situ ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Nah, saya berpikir bahwa orang Yahudi itu keberadaannya di Madinah itu kan sebagai pendatang, karena kan dari sisi ras mereka bukan orang Arab. Sedangkan Rasulullah SAW itu kan ketika hijrah ke Madinah itu juga dia sebagai orang Arab ya, cuman sukunya Quraisy. Nah, dalam kondisi seperti itu kan sepertinya Rasulullah SAW mungkin ini strategi ya menghadapi orang Yahudi itu. Mereka Rasulullah SAW itu berhati-hati gitu, tidak serta-merta bahwa sebetulnya orang Yahudi itu pendatang gitu kan. Nah, mestinya orang Yahudi itu ya artinya tidak merasa memiliki gitu ya, tapi kenyataannya kan mereka menguasai gitu ya, menguasai perekonomian, pertahanan juga, mereka punya senjata dan sebagainya. Nah, yang ingin saya tanyakan, sebetulnya kondisi seperti ini itu atas lindungan dari Allah Subhanahu wa taala atau petunjuk ya dari Allah Subhanahu wa taala bahwa menghadapi orang-orang Yahudi itu di kota Mekah, di
seperti menghadapi saudaranya di kota Mekah ya. Orang Quraisy itu kan masih saudaranya Rasulullah SAW, cuman mereka tidak mau mematuhi atau tidak mau beriman terhadap Rasulullah SAW. Nah, mohon penjelasannya seperti apa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya belum nangkap pertanyaan apa tadi. Apakah ini panduan dari Allah? Iya, jadi atas petunjuk gitu ya, bahwa untuk menghadapi orang Yahudi itu tidak seperti Orang Yahudi itu juga diajak oleh Rasulullah. Berapa kali Rasulullah mendakwahkan mereka untuk masuk Islam. Salah satunya yang tadi dibahas Rasulullah datang kepada mereka, sudah kalian masuk Islam saja. Tapi mereka mengatakan, kau jangan jumawa wahai Muhammad. Jadi Rasulullah tetap mendakwahkan mereka untuk masuk Islam, sebagaimana Rasulullah mendakwahkan orang-orang Quraisy untuk masuk Islam. Karena beliau seorang nabi dan rasul kan punya misi, misinya berdakwah kepada siapapun, apapun sukunya, apapun rasnya. Jadi semua tidak ada hukum dari dakwah Rasulullah. Makanya ada sebagian orang-orang Yahudi yang masuk Islam juga, yaitu Abdullah bin Salam yang katanya itu kan sahabat yang berasal dari suku Yahudi. Bahkan istri Rasulullah sendiri juga yaitu Sofiyah untuk Huyai bin Akhtab, itu juga Yahudi dari Bani An-Nadir, Yahudi dari Bani An-Nadir. Tapi kebanyakan dari mereka tidak mau masuk Islam. Tapi sedikit saja yang masuk Islam. Jadi kalau pertanyaannya apakah Rasulullah berdakwah kepada orang Yahudi sebagaimana Rasulullah berdakwah kepada orang Mekah, jawabannya Rasulullah berdakwah. Bahkan harapan Rasulullah kepada orang Yahudi tadi lebih besar dibandingkan harapan Rasulullah kepada orang Mekah. Karena orang Yahudi tadi punya kesamaan, sisi kesamaan, dan mereka bahkan mengenal Nabi terakhir sebagaimana mengenal anaknya sendiri. Ini kan membuat Rasulullah semakin punya harapan besar kepada orang-orang Yahudi. Walaupun ternyata kesombongan lebih mendominasi di hati mereka, sehingga walaupun mereka tahu Nabi Muhammad Nabi terakhir, tapi mereka tidak mau beriman. Sebagaimana Huyai bin Akhtab sudah mengikrarkan, tapi ini saya lebih yakin Muhammad ini Nabi terakhir dibandingkan Sofiyah anak saya sendiri. Tapi beliau tidak mau beriman. Bahkan dia berikrar, saya akan memerangi dia selama saya hidup. Ya. Jadi disebutkan tentang kisah-kisah Israel ya, bahkan ada beberapa hadis kalau tidak salah Rasulullah itu sering mengutip dari kisah-kisah Israel. Yang pertama itu pastinya ada dari Rasul dan kisah Israel. Mungkin bisa dijelaskan apa yang dimaksud dengan kisah-kisah Israel bagi kita, ada yang terima kasih. Apa itu kisah Israiliyat? Ya, Israiliyat itu berasal dari kata Israil. Israil artinya bagi Israel. Israiliyat adalah kisah-kisah yang diriwayatkan dari mereka. Nah, kisah-kisah yang diriwayatkan dari mereka ini disebut dengan Israiliyat. Disebut dengan Israiliyat. Hanya saja kisah-kisah Israiliyah ini nantinya diklasifikasikan begitu ya. Kalau yang berkaitan dengan, kalau yang bertentangan dengan agama kita, maka tidak bisa kita terima atau tolak. Karena kan syariat mungkin berbeda. Tapi kalau tidak bertentangan, hanya sekedar menjelaskan nama, misalkan nama malaikat, atau menjelaskan atau misalkan menceritakan kisah-kisah yang banyak hikmahnya dikutip oleh Rasulullah, seperti dulu di Bani Israil ada 3 orang pemuda berjalan ke hutan, tiba-tiba badai gitu ya, mereka ngumpet di dalam gua, tiba-tiba batu besar menutup pintu gua itu, lalu mereka akhirnya bertawasul dengan amal soleh mereka masing-masing, ya kan, akhirnya batu itu akhirnya, itu kan kisah Israiliyat yang disampaikan oleh Rasulullah. Lalu dulu di Bani Israil ada pemuda yang membunuh 99 orang, lalu dia bertaubat kepada Allah, datang ke ahli agama, dia bilang tidak mungkin Allah menerima taubatmu, dibunuhlah, genap 100. Datang lagi ke akhirnya dia ingin bertaubat, lalu dia meninggal tengah jalan, lalu Allah perintahkan malaikat untuk hidup jaraknya gitu kan, mana lebih dekat ke tempat maksiatnya atau ke tempat taubatnya. Itu kan kisah Israiliyat juga. Jadi kisah Israiliyat yang bertentangan dengan agama tidak boleh kita ambil.
Tapi kisah Israiliyat, karena kan aslinya itu wahyu juga gitu. Ada yang wahyu, merupakan wahyu. Tapi kita tidak bisa bedakan mana yang sudah dikotak-atik sama mereka, mana yang belum. Maka kaidahnya, ini kaidah dari Rasulullah sendiri. Kata Rasulullah, la tukadzibuhum, la tusaddiquhum, wa la tukadzibuhum. Jangan engkau awalnya begini, wa hadithu an bani Israil wa la haraj. La tusaddiquhum wa la tukadzibuhum. Kurang lebih begitu redaksinya. Jadi sampaikanlah kisah-kisah dari Bani Israil, tidak masalah. Tapi jangan kau percayai, jangan juga kau dustai. Artinya kita pilih-pilih. Yang bertentangan dengan syariat nggak boleh kita. Tapi kalau hanya sekedar menjelaskan nama tadi ya, mungkin ada nama-nama malaikat yang di Al-Quran tidak ada, di hadis tidak ada, tapi ada dari kisah-kisah Israiliyat, ya sudah. Atau nama-nama Ashabul Kahfi misalkan, kan tidak ada Quran, tidak ada hadis. Lalu dari mana kita? Dari Israiliyat, nama anjingnya Ashabul Kahfi. Itu kan hanya sekedar nama, tidak ada kaitan dengan syariat, tidak ada kaitan dengan akidah. Atau ada kisah-kisah yang hikmah tadi, ya itu tidak masalah kita ambil. Bahkan ada sebagian sahabat yang memang hobi untuk mendengarkan atau meriwayatkan kisah-kisah Israiliyat. Di antaranya Abdullah bin Amr bin Al-As. Abdullah bin Amr bin Al-As ini sahabat yang sangat hobi menyampaikan kisah-kisah Israiliyat, bahkan kepada murid-muridnya. Sampai murid-muridnya dari kalangan tabi'in ini marah. Kami datang ke kamu ini untuk dengar hadis Nabi, bukan kisah-kisah Bani Israil. Karena saking seringnya Abdullah bin Amr bin Al-As ini mendengar kisah-kisah Bani Israil dan menyampaikannya. Tentunya mungkin kisah-kisah yang ada hikmahnya begitu ya, kisah-kisah yang yang tidak bertentangan dengan syariat. Jadi itu kurang lebih tentang Israiliyat. Bahkan di sebagian tafsir atau banyak dalam kitab-kitab tafsir tidak mengutip riwayat Israiliyat seperti tafsir Tabari, tafsir Ibnu Katsir. Tentunya riwayat Israiliyat yang tidak bertentangan atau yang mendukung ayat itu. Ya. Berarti valid. Kisah-kisah Israiliyat itu berarti valid sebenarnya. Masih bisa didiskusikan, Pak. Makanya kan banyak penelitian-penelitian yang meneliti tentang misalkan Israiliyat dalam tafsir Ibnu Katsir. Mereka teliti gimana statusnya. Tapi saya ngomong tadi, kalau nggak ada pertentangan gitu ya dengan syariat, ya sudah, boleh kita terima, boleh kita sampaikan, tidak kita percayai, tapi juga tidak kita dustai. Dalam suatu hukum boleh kita tiru. Kalau di kita mereka kalau nggak salah ya, bisa tentang nama-nama di Aristri itu versi mereka. Itu dilengkap kalau nggak salah. Lebih detail dibanding dengan yang ada Al-Quran. Betul. Kalau hanya sekedar nama itu kan nggak masalah dulu. Nggak masalah. Misalkan kayak Zulaikha itu kan nggak ada kan? Itu kan dari riwayat Israiliyat. Ya itu nggak masalah. Karena itu hanya sekedar nama, nggak ada hubungan sama syariat. Jadi kalau kita kutip-kutip gambar-gambar ini nggak apa-apa ya? Iya, selama tadi nggak sudah menyampaikan tausiah. Tidak masalah. Karena Rasulullah tadi hadithu an Bani Israil wa la haraj. Sampaikanlah kisah-kisah Bani Israil, tidak masalah. Itu hadis Rasul. Jadi sebenarnya Rasul juga menyampaikan kisah-kisah Bani Israil yang mungkin ada hikmahnya gitu ya. Ada hikmahnya. Baik, ada Khalid Fadil. Ada Ilham. Tadi kan disebutkan kaum Quraisy Mekah kan kepercayaannya pagar ya, agarisme menyebab berhala patung, sehingga mereka menentang keras terhadap syariat Islam menyebab Rasulullah. Tapi beda ketika Rasulullah di Madinah ada suku asli Arab Yasrib Madinah itu yang menerima dengan lapang dada, meskipun nggak tahu artinya sudah 100% menerima mereka, tapi yang jelas ditujukan oleh kaum Aus dan Khazraj itu luar biasa. Nah ini kepercayaan Aus dan Khazraj itu sebelumnya apa? Apa paganisme seperti kaum Quraisy atau tidak? Dijamin. Yang kedua tentang pertentangan kaum Yahudi pertama dari Munafik, kemudian nanti Nadir dan lain-lain. Kan sebelumnya Rasulullah membuat perjanjian perjanjian Madinah, piagam Madinah, Saqifah Madinah ya,
Safinatul Madinah. Itu perjanjian yang mengatur tata kehidupan warga atau masyarakat komunitas yang ada di kota Madinah. Itu perjanjian yang mengikat antara kaum muslim dan non-muslim, perjanjian damai. Kalau kita menarik perjanjian setelah itu mungkin sama dengan deklarasi of Human Rights di PBB itu ya, tahun tanggal 10 Desember 1948, atau sama dengan slogan Bhinneka Tunggal Ika yang dikeluarkan oleh Hutapula ketika Arawi Sutasoma pada abad ke-14 di era Majapahit bersama senafas. Tapi kita Piagam Madinah lebih dulu mengatur itu. Nah, sikap kaum Yahudi yang kemudian tidak patuh dengan Piagam Madinah itu terjadi pada tahun berapa enggak? Ya, kan awalnya agama itu harmonis gitu ya. Kemudian ada riak-riak mereka agak tidak patuh pada visi perjanjian yang sudah disepakati bersama. Sehingga Rasulullah kemudian mengusir mereka. Semua itu diusir oleh Rasulullah. Itu terjadi pada tahun berapa? Setelah Piagam Madinah. Kemudian yang juga tentang tadi, saya bilang bahwa Rasulullah itu awal-awal juga menurut kebiasaan kaum Yahudi. Itu dari kebiasaan dalam hal apa yang ditiru oleh Rasulullah. Sehingga mungkin dengan cara itu kaum Muslimin dan Rasulullah sendiri mendapat simpati oleh mereka ya, kaum Yahudi mereka Islam ini pendatang baru ya. Meskipun mereka juga pendatang sebenarnya, imigran juga ya, kecuali Original Culture yang memang juga asli. Nah, apa tadi? Ya, kebiasaan dalam hal itu. Nah, mungkin bisa disebutkan itu tiga pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, apa tadi? Penduduk Madinah. Iya, itu agamanya Aus atau percayaannya itu apa? Mereka juga. Jadi kepercayaan bangsa Arab secara umum pada saat itu adalah padang di semua kabilahnya. Jadi setelah Nabi Ibrahim wafat, nanti Nabi Ismail wafat, itu kan terjadi masa kekosongan tidak ada Nabi, tidak ada Rasul, sehingga mulai terjadi penyimpangan sampai akhirnya nanti ada seorang Arab yang ke Syam, lalu melihat orang Syam ini kok menyembah patung gitu ya. Akhirnya dia bawa patung itu yang dikenalkan di Jazirah Arab, sampai akhirnya nanti setiap kabilah itu punya patungnya sendiri-sendiri. Mekah punya patungnya sendiri, Bani Saqif yang ada di Taif punya patungnya sendiri, Najd punya patungnya sendiri, Bahrain itu kalau sekarang itu timurnya Saudi itu punya patungnya sendiri, lalu termasuk juga Madinah. Hanya saja Madinah setelah terjadinya perang Bu'ad, banyak pemimpin Madinah yang meninggal dunia, sehingga Madinah menjadi seperti anak tanpa orang tua begitu. Jadi masa nggak ada yang memimpin mereka. Tokoh-tokohnya itu banyak meninggal dunia. Masa momen itulah yang akhirnya Rasulullah nanti mengutus Mus'ab bin Umair untuk berdakwah 3 tahun sebelum Rasulullah berhijrah, sehingga sedikit demi sedikit mereka mulai masuk Islam dan lebih menerima, karena tidak ada yang memporin mereka, Pak. Beda dengan Mekah. Kalau Mekah kan ada Abu Jahal dan yang lain-lainnya memporin orang-orang pengikutnya ini untuk menentang. Kalau mereka kosong, jadi tidak ada yang memporin gitu ya. Tidak ada yang memporin. Ya, kosong itu kan siapa yang masuk, yang pertama kali masuk itu yang diterima. Mus'ab bin Umair masuk berdakwah, lalu tahun berikutnya terjadi bayat al-Aqabah yang pertama, 12 orang, 12 orang kalau salah. Laki-laki dan berapa orang itu perang saudara. Perang saudara antara Aus dan Khazraj. Tapi yang sponsori Yahudi di belakang itu ya, sponsori Yahudi. Jangan lupa ajar. Perang Bu'ad. Jadi akhirnya sebelum Rasulullah hijrah itu ya Madinah sudah masuk Islam.
lebih dulu. Sudah dikondisikan Pak ya? Sudah dikondisikan. Karena tadi tidak ada pemimpinnya, jadi yang masuk itu yang diterima, yang masuk utusan Rasulullah itu musafir itu yang dikenal dengan sebagai delegasi pertama Rasulullah. Sehingga ketika Rasulullah datang, kemudian dia bisa langsung diterima kan, bahkan ditunggu-tunggu kan begitu ya sama orang ya al-Batu dan seterusnya. Itu yang pertama. Yang kedua, apa tadi saya lupa. Tahun berapa itu? Tahun mereka berkhianat pada perjanjian Madinah. Sebenarnya dari awal-awal mereka sudah menunjukkan permusuhan, tapi sikapnya hanya sikap yang masih bisa ditolerir, Pak. Seperti mereka ngatain Rasulullah, terus namanya kamu ini sok-sok berdakwah gitu ya, tanda kutip. Ini parafrase sih, redaksi hadis bukan gitu, redaksi cerita gitu. Tapi kurang lebih kamu sok-sok berdakwah, kok kiblat kamu masih sama kita. Itu sudah terjadi di awal-awal masa-masa sampai ya pertama kali yang benar-benar diusir ya tadi tahun kedua Hijriah di bulan Syawal, baru nanti diikuti dengan Bani Nadir tahun berapa 3 atau tahun 4 ya. Lalu nanti Bani Quraisyah di tahun ke-5 setelah perang Ahzab. Tapi bukan artinya setelah diusir semua itu tidak ada yang tinggal di Madinah, orang Yahudi masih ada yang tinggal di Madinah. Buktinya ketika Rasulullah sebelum wafat, beliau masih punya utang sama orang Yahudi di Madinah. Artinya masih ada orang-orang Yahudi yang tinggal di Madinah. Makanya tadi saya tekankan bahwa Rasulullah mengusir Yahudi ini bukan karena Yahudinya, tapi karena mudaratnya dan pengkhianatannya. Yang tidak bermudarat dan tidak berkhianat yang masih tinggal di Madinah. Ya, Rasulullah wafat masih punya utang kan? Bukan masih punya apa? Gadai gitu ya. Baju perang beliau gadai untuk menukar dengan beberapa sok gandum untuk beliau bisa memberi nafkah kepada keluarga beliau. Artinya masih ada yang tinggal orang Yahudi sampai Rasulullah wafat masih ada yang tinggal di kota Madinah. Itu yang kedua. Yang ketiga nih kebiasaan Yahudi yang ditiru oleh Rasulullah. Salah satunya tadi cara nyisir rambut. Beliau tampakkan beliau nyisir seperti misalnya pembesar Yahudi. Juga dikatakan Rasulullah pernah menggunakan pakaian berwarna kuning karena pembesar Yahudi kerap kali menggunakan pakaian berwarna kuning. Dan dari sisi ibadah itu puasa, kita ikuti puasa Anda, puasa Asyura dan hal lainnya. Sebelum akhirnya nanti Rasulullah pisahkan itu semua, membedakan, bahkan motivasi sahabatnya untuk menyelisih orang-orang Yahudi. Ini juga. Marilah kita angkat tangan kita dan berdoa kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bi ni'matihi kafin nasir. Ya Allah, lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali Muhammad. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal fusuqa wal 'isyan. واجعلنا من الراشدين. اللهم انا نسالك ايمانا لا يبيد ونعيما لا ينفد ورتعا لا تنقطع وموافقه النبي محمد صلى الله عليه وسلم في اعلى جنه الخلد برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. واجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في غزة. اللهم اهلك اليهود الغاصبين الذين اعتدوا وبغوا على عبادك الصالحين. اللهم احصهم عددا وقلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا بقوتك يا قوي يا متين. اللهم اجعل بلدتنا هذه اندونيسيا بلدة آمنة مباركة مطمئنة مستقرة تأتيها رزقها رغدا من كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ول علينا خيارنا. اللهم ول علينا خيارنا. اللهم ول علينا خيارنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. اللهم أمتنا على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله على سيدنا